Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, hanya di The Lawyer, channel YouTube Reutami dan Benua tentunya. Dan guys, kali ini gua akan sedikit membahas atau mengupas tentang perusahaan-perusahaan investasi bodong yang berkedok robot trading, begitu teman-teman. Jadi belakangan ini pemberitaan itu dihebohkan oleh dua perusahaan yang memang sedang menjadi sorotan sekali gitu ya di dunia trader terutama. Yang pertama itu ada Semtrade yang baru saja dibekukan, yang kedua juga ada Evotrade yang baru saja disegel oleh Bareskrim Mabes Polri begitu. Nah, dari kedua hal ini sebenarnya bisa memberikan begitu banyak pelajaran untuk masyarakat begitu. Bahwa perusahaan-perusahaan investasi bodong yang berkedok trading robot seperti ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa kapan jam pun merugikan Anda jika Anda berada di dalamnya. Saya mendapatkan begitu banyak komentar, terutama dari orang-orang DNA Pro ya, ada juga komentar dari orang-orang kayak Fahrenheit dan sebagainya yang memberikan saya komentar seperti ini. Berarti lo nggak percaya robot gitu. Wah, lu nggak percaya robot nih, ini nggak bener nih. Padahal ada tuh software robot dan sebagainya. Banyak orang-orang yang memberikan komentar seperti itu. Saya ingin tekankan di dalam video ini bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan yang namanya robot trading begitu. Saya tidak percaya dengan robot trading yang, nah ini ada yang nih ya. Yangnya seperti apa? Bahwa robot trading yang dimanipulasi dengan sedemikian rupa, orang membayar license tapi tidak mendapatkan software. Begini, saya mendapatkan informasi dan saya research benar-benar seperti apa sih cara kerja robot trading itu, seperti apa begitu yang sesungguhnya begitu. Jadi robot trading ini adalah software yang disusun dengan algoritma khusus begitu ya. Di mana di dalam itu ada kata kunci if and begitu. If and itu artinya bila mana gitu ya, seandainya kejadiannya seperti ini, maka robot akan bereaksi seperti ini begitu. Jadi aksi dan reaksi begitu. Isi daripada algoritmanya. Nah, contoh misalnya hari ini emas turun misalnya di 18.00 biar semuanya lebih ini ya. Ini saya cuma hanya simulasi begitu. Misalnya di 18.00 begitu. Maka di sana adalah titik terendah dan robot akan secara otomatis mengambil posisi buy di sana karena dipercaya akan naik hingga ke posisi berapa begitu. Dan jika sudah naik di posisi misalnya 18.10, dia akan langsung cut begitu atau close posisi. Itu cara kerja robot yang benar seperti itu begitu. Nah, apakah itu maksimal? Itu juga belum tentu maksimal begitu ya. Karena robot adalah ciptaan manusia. Software tersebut adalah ciptaan manusia. Algoritma itu disusun oleh manusia juga begitu. Sehingga kalau kita bicara bahwa akurasi daripada robot benar, dia akan bekerja dengan sangat akurat karena dia dengan algoritma. Tetapi apakah maksimal? Belum tentu begitu. Stabil iya begitu. Tapi apakah bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal dari situ? Ya nggak mungkin. Karena saya searching di Google sampai ya jujur ya, saya bangun pagi, saya ritual dulu di kamar mandi ya. Mohon maaf, buang air besar. Sambil buang air besar itu saya searching tuh. Di sana saya searching, saya melihat, saya iseng-iseng nih. Kan biasa kalau di kamar mandi itu suka begitu ya. Orang yang kaya raya dari trading robot begitu. Tidak ada satupun orang yang muncul kaya raya dari trading robot. Yang ada adalah orang-orang yang kaya karena jualan robot begitu. Jualan lisensi robot begitu. Nah, tapi oke, saya tidak akan membahas robot yang benar. Oke ya, satu lagi saya ingin jelaskan bahwa robot yang benar itu juga bisa dipasang di broker manapun. Bukan hanya di salah satu broker yang ditunjuk begitu. Kalau hanya bisa dipasang di salah satu broker yang ditunjuk, maka berarti robot tersebut bisa jadi, pertama, dibuat oleh broker tersebut. Khusus diperuntukkan untuk broker tersebut. Atau yang kedua, robot itu tidak pernah ada. Sebenarnya dikerjakan secara manual, uang lisensi diambil, lalu dibikin seolah-olah bahwa ini adalah kerjaan robot. Pengambilan posisi adalah kerjaannya robot begitu. Nah, paling seperti itu. Jadi saya ingin beritahu kepada teman-teman, robot yang sesungguhnya adalah robot yang benar-benar Anda ketika membayar, Anda membeli robot itu, Anda akan mendapatkan software
Anda akan mendapatkan file di mana file tersebut bisa Anda pelajari, ada manualnya yang Anda bisa lihat, Anda bisa install, dan Anda bisa install juga di broker manapun, begitu. Jadi Anda jangan pernah percaya atau tergiring oleh robot-robot yang hanya mengambil uang lisensi Anda tapi Anda tidak pernah melihat wujudnya. Dan itu sebenarnya terjadi di beberapa perusahaan-perusahaan yang katanya besar, begitu. Saat ini ya, seperti katanya ada DNA Pro, ada Fahrenheit, ada ya lain-lain lah, Net 89 dan sebagainya, begitu. Oke, saya mau coba tanyakan kepada teman-teman yang berada di DNA Pro, Fahrenheit, Net 89 dan lain-lainnya robot-robot trading yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu karena saya belum terlalu banyak referensi untuk perusahaan-perusahaan yang sekarang beredar di Indonesia. Saya mau tanya, apakah Anda ketika membayar lisensi robot, Anda pernah menerima software atau apapun bentuknya misalnya DVD drive atau CD drive begitu, atau mungkin Anda mendapatkan flash disk, atau Anda mendapatkan email yang mana Anda diberikan dokumen untuk Anda download. Ketika Anda download, Anda bisa install di device Anda atau Anda bisa install di MetaTrader begitu. Apakah itu ada begitu? Kalau memang itu tidak ada, maka itu patut untuk Anda pertanyakan. Anda patut untuk benar-benar mencari tahu di mana keberadaan robot Anda begitu. Itu tandanya Anda membeli kucing di dalam karung, begitu. Anda membeli sesuatu, katanya Anda beli robot, tapi mana robotnya? Lalu tiba-tiba Anda buka Meta Manager Anda, besok pagi tiba-tiba biru katanya, cuan katanya begitu. Ya menurut saya itu bukan kerjaan robot, tetapi itu adalah kerjaan yang dibuat oleh si broker tersebut, begitu. Perusahaan yang mengaku broker tersebut, dan itu patut diduga ada skema Ponzi di dalamnya. Nah, jadi Anda boleh coba, Anda boleh buka begitu ya. Anda lihat sendiri bagaimana cara kerjanya. Dan oke, kita perhatikan deh. Dari profit yang Anda dapatkan, dari posisi yang diambil, itu tidak pernah lewat dari 3 poin begitu. Dari setiap posisi selalu close di bawah 3 poin. Anda boleh lihat sendiri deh. Dan mereka itu melakukan live trade tidak pernah lama-lama gitu. Paling lama sejam lah. Ada waktu-waktu tertentu yang mereka tetapkan untuk mereka lakukan trading gitu. Dengan katanya analisa robot. Dan itu menurut saya itu konyol begitu ya. Itu sangat konyol sekali. Kalau memang trading, kenapa hanya dilakukan dalam waktu singkat? Nah, akhirnya saya melakukan research. Saya cari tahu kenapa, apa alasannya perusahaan-perusahaan tersebut seperti DNA Pro dan lain-lain itu melakukan tindakan itu. Karena saya menduga chart ataupun grafik itu bisa dimainkan begitu. Dengan software khusus yang mana terhubung dengan Meta Manager milik daripada broker. Nah, software khusus tersebut dia bisa mengendalikan chart, dia bisa membuat chart itu dengan nilai selisih yang mereka atur begitu. Nah, kalau range waktunya pendek, maka chart tidak akan terlihat jelas bahwa itu sudah berubah, atau chart itu tidak akan terlihat bahwa itu diotak-atik begitu. Tapi kalau range panjang, pergerakan emas dalam satu hari itu sangat liar begitu. Sehingga kalau pada saat mereka melakukan orang-orang yang melakukan trading secara robot katanya ini ya, mengecek grafik yang ada, itu bisa sangat dibedakan, signifikan sekali hasilnya kalau seandainya itu dilakukan long trade begitu. Tapi kalau mereka melakukannya dengan short term trade yang hanya selisih berapa menit, sekian menit, 1 menit, 5 menit, 1 jam, itu grafiknya tidak sangat jauh sekali, tidak signifikan, sehingga tidak terlalu jelas jika kalau kita mau melihat begitu. Dan pasar mereka adalah pasar yang orang-orang yang tidak mengerti trading begitu. Boleh Anda cek begitu. Nah, lalu kita bahas lagi, banyak sekali leader-leader setelah saya posting di Instagram begitu mengenai robot-robot trading. Banyak sekali leader-leader daripada DNA Pro dan lain-lain itu melakukan bullying terhadap saya ya, mencoba untuk mengkantor bahwa DNA Pro adalah yang terbaik, bahkan ada yang katanya mengajak taruhan dan sebagainya. Menurut saya itu adalah perbuatan yang sangat konyol sekali begitu. Karena apa? Karena kalau mereka lakukan itu semakin terlihat bahwa perusahaan yang mereka bela-belain ini adalah perusahaan yang sama seperti apa yang saya sampaikan. Karena coba Anda perhatikan di video yang saya buat, saya di situ mempertanyakan begitu.
Saya mendapatkan info demikian. Kalau infonya demikian, tolong dong klarifikasinya. Tolong dong sampaikan apa jawabannya. Ini tanpa menjawab, mereka langsung lakukan bullying. Saya ingin sampaikan kepada leader-leader, Anda jangan main-main. Anda jangan main-main dengan saya. Terutama saya ingin sebut nama saja, Steven Richard ya. Dia adalah orang yang katanya leader dari DNA Pro. Saya yakin Anda katanya punya mobil Ferrari dan sebagainya. Saya yakin Anda dapatkan itu, ya. Ini saya berani klaim. Saya yakin Anda dapatkan itu bukan dari hasil Anda melakukan trading. Saya justru menduga bahwa Anda mendapatkan Ferrari atau apapun itu bentuknya, pundi-pundi kekayaan Anda begitu ya. Anda dapatkan dari hasil Anda merekrut orang karena Anda adalah seorang leader di sana mungkinnya. Anda adalah seseorang yang mempunyai massa ataupun Anda seseorang yang mempunyai jaringan di bawah atau networking atau sejenis multi level marketing begitu ya. Ketika itu bergabung dengan Anda mendapatkan komisi gitu. Anda mendapatkan rebate dari situ mungkin seperti itu. Saya menduga itu gitu. Jadi Anda jangan coba-coba ya, Anda jangan coba-coba menggiring opini, Anda membawa orang-orang untuk masuk ke Instagram saya memberikan komentar-komentar yang tidak baik begitu. Delik per delik akan saya telusuri. Jika ada yang melanggar undang-undang ITE, begitu ya, ada unsur pidana, saya akan bergerak di sana. Saya tidak main-main. Saya tidak main-main dengan hal itu. Itu yang ingin saya sampaikan begitu. Jadi saya ingin sampaikan di sini, saya tegaskan bahwa robot trading di Indonesia, ya terutama di Indonesia, jika Anda membeli robot trading Anda tidak pernah terima software, maka itu adalah bodong. Saya tekankan itu. Jika Anda beli, sekali lagi saya sampaikan ya, jika Anda beli robot trading, license robot trading, lalu Anda tidak pernah menerima software, dan software tersebut tidak bisa diinstal di berbagai broker, maka itu saya pastikan adalah bodong. Ini saya yang sampaikan, Pablo Benua yang sampaikan. Anda boleh ambil video saya ini, Anda sebarkan kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang mengaku robot trading. Saya berdiri di paling depan untuk berbicara, untuk bersuara, karena saya sayang terhadap Anda semua yang ada di sana. Saya tidak mau Anda terjebak, saya tidak mau Anda rugi, saya tidak mau Anda itu terjerumus di dalam perusahaan-perusahaan yang kami duga sebagai perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan sudah berencana scam ke depan begitu. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman itu membuka jalan pikirannya begitu. Saya sempat berbicara kepada beberapa orang yang mungkin main menjadi member di beberapa perusahaan-perusahaan investasi yang berkedok robot trading begitu. Jadi saya lucu, ada pertanyaan saya begini, bro, lu kenapa mau main di perusahaan ini? Jawabannya apa? Mumpung awal bro. Kalau dia mau scam ya tahun depan lah scam. Kalau dia scam tahun depan kan minimal gua karena orang-orang awal kita bisa cari cuan duluan. Jadi memang ada sebagian orang yang menanamkan mindset bahwa mereka masuk di perusahaan ini karena ini adalah perusahaan-perusahaan yang awal, baru berdiri, sehingga mereka ingin ambil posisi dulu. Mereka akan dapat cuan, ketika mereka sudah dapat cuan, maka mereka akan meninggalkan itu perusahaan. Tetapi faktanya ketika itu berjalan, mereka tergiur dengan mereka mengajak orang begitu. Ketika mereka mulai mengajak orang, mereka terangsang tuh. Mereka rasanya, wah ini perusahaan kayaknya akan membuat gua tambah berhasil, tambah menghasilkan. Itu yang mereka rasakan. Sehingga sebagian mereka bertahan. Saya ingin sampaikan bahwa itu dampaknya luar biasa kepada Anda. Ada dampak hukum. Anda jangan kira bahwa Anda mengajak orang bergabung di satu perusahaan, di mana perusahaan ini adalah perusahaan investasi bodong yang berkedok trading, berkedok robot trading. Anda merasa bahwa Anda akan aman-aman aja. Yang masalah adalah perusahaan. Itu adalah pemikiran yang salah besar. Karena apa? Ketika Anda, siapapun itu, yang mengajak orang lain untuk bergabung di satu perusahaan, yang mana perusahaan tersebut patut kita duga adalah perusahaan investasi bodong, yang berkedok robot trading, maka Anda dapat diduga melakukan tindak pidana, turut serta dalam melakukan tindak pidana begitu. Yang mana itu tertuang di dalam pasal 55 KUH pidana begitu. Jadi Anda jangan coba-coba, Anda jangan merasa bahwa wah gua bakal aman-aman saja. Jadi ini pesan gua yang paling penting buat teman-teman. Semoga teman-teman itu membuka jalan pikirannya, tidak gampang terpengaruh sama hal-hal bodoh menurut saya ya.
orang-orang nawarin Anda, ayo kita main robot trading, goblok itu namanya. Saya ingin sampaikan begini, untuk mengetahui perusahaan ini benar apa enggak, cara yang paling simpel sudahlah Anda tinggal buka website Bapepti, Anda lihat perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah mendapatkan izin operasional dari Bapepti, itu Anda boleh main. Lalu Anda training, Anda latihan bagaimana cara menganalisa grafik. Kalau Anda bilang bahwa wah robot kan ada, kalau ini bahasa-bahasa orang-orang yang berkedok robot trading ya, kalau manusia itu psikologinya gampang terganggu. Melihat grafik naik turun, psikologinya juga ikut naik turun. Kalau robot tidak. Robot itu tidak punya perasaan. Robot itu akan stabil. Ketika dia mengambil posisi, dia rasa cukup, dia akan cut. Ketika dia, sudah tahu dia bakal loss yang terlalu tinggi, dia juga akan cut. Karena dia sangat stabil sekali. Rugi tidak akan rugi besar, menang juga tidak akan menang besar. Itu yang disampaikan oleh orang-orang. Tapi saya ingin sampaikan kepada Anda sekalian, robot ini kembali lagi adalah ciptaan manusia. Oke, dia hari ini bisa membuat algoritma robot tersebut berjalan sedemikian rupa. Dan robot tersebut juga bisa dikendalikan kapanpun si manusia mau. Karena robot bekerja berdasarkan perintah daripada si manusia. Saking tidak punya perasaannya, maka Anda pun, uang Anda, itu akan dengan mudah disedot. Mereka bisa melakukan MC kapanpun atau margin call kapanpun tanpa memikirkan apa yang Anda tanggung saat ini, bagaimana kesusahan Anda dan keluarga Anda. Jadi Anda jangan terlalu mudah percaya dengan robot-robot itu. Nah, sementara kalau kita melakukan manual trade, kalau Anda benar-benar menyusun manajemen trading Anda dengan baik, Anda benar-benar disiplin dalam trading, dari mulai Anda bangun tidur, lalu Anda tanamkan mindset di dalam pikiran Anda, kualitas trading Anda akan jauh lebih besar dari robot, bahkan lebih besar dari mimpi yang Anda punya. Saya mengatakan seperti ini bukan karena saya adalah pakar trading, tidak. Saya adalah seorang lawyer, saya adalah seorang yang paham tentang bagaimana dampak hukum ketika Anda melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana tersebut adalah bentuknya penipuan dengan modus investasi bodong. Kedoknya adalah kedok robot trading. Jadi saya hanya menjelaskan pengetahuan itu gitu. Saya juga tidak ada kepentingan gitu. Anda mau main di sana ya itu urusan Anda. Anda mau benar-benar untung di sana itu juga urusan Anda. Saya tidak mewakili perusahaan manapun. Saya bukan endorser dari perusahaan-perusahaan manapun. Saya juga bukanlah BA atau brand ambassador dari perusahaan manapun. Dan saya tidak mungkin menghimpun dana Anda untuk saya tradingkan juga. Saya murni membantu Anda tanpa kepentingan apapun. Saya murni memberikan edukasi kepada Anda tanpa memikirkan keuntungan pribadi saya. Karena saya miris begitu. Dalam keadaan pandemi, ekonomi lagi banyak yang susah, UMKM di luaran sana pada kelimpungan kalau bahasa saya ya. Lalu muncul orang-orang, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, membuat skema yang hanya menguntungkan mereka sepihak, lalu merugikan begitu banyak orang. Ini di mana otaknya gitu loh. Saya ingin sampaikan, saya sudah cari tahu beberapa perusahaan-perusahaan besar-besar ini, yang katanya perusahaan-perusahaan robot trading ini, seperti DNA Pro, seperti Fahrenheit, seperti yang lain-lain lah, Net89, Viral Blast, ATG, dan lain-lain. Saya sudah cari tahu siapa sebenarnya orang-orang di balik layar itu begitu. Dan insya Allah saya akan segera dapat dan saya akan informasikan. Bila perlu saya akan pampangkan wajah-wajah mereka sehingga bila mana terjadi sesuatu, bila mana perusahaan-perusahaan tersebut terjadi scam, maka Anda tahu siapa yang harus Anda kejar, Anda tahu siapa yang harus Anda meminta pertanggungjawaban. Kalau kita bicara owner, hati-hati. Kadang-kadang, ini saya ingin sampaikan ya, kadang-kadang ada perusahaan yang dibangun, begitu dibangun, karena memang niatnya sudah ingin scam, maka dia akan pasangkan orang-orang yang memang siap bertanggung jawab untuk masuk penjara sekalipun. Itu banyak yang seperti itu. Sehingga saya ingin sampaikan kepada Anda, jangan percaya dan jangan yakini bahwa owner yang Anda lihat di depan mata Anda ini adalah owner yang sesungguhnya. Kadang-kadang di belakang layarnya adalah orang yang sama. Ini yang bahaya dia. Benar-benar tujuan daripada perusahaan ini dibangun hanya untuk meraup uang Anda, membuat Anda miskin gitu. Saya sudah ceritakan di video sebelumnya, saya ketemu dengan seorang ibu janda, namanya Ibu Nurjana, anak 6 begitu ya. Saya ketemu dengan ibu tersebut, saya tanyakan kepada ibu tersebut, Anda ada masalah apa? Ternyata orang tersebut rugi
Di salah satu perusahaan robot trading, dia menggadai rumahnya sampai hari ini 6 anaknya itu tinggal nggak karuan begitu, tinggal di mana saja begitu. Kasihan, makan saja susah. Bayangin tuh, saya kalau bisa saya sampaikan kepada orang-orang yang di belakang layar ya, orang-orang yang atau saya sampaikan adalah aktor intelektual atau otak di balik program-program ini. Saya kalau ketemu sama orang-orang ini, maka saya akan sampaikan bahwa anjing lo gitu. Ini gue yang ingin sampaikan ya. Ya. Jadi tolong kepada teman-teman, mulai hari ini setelah Anda menonton video ini, saya kembalikan kepada Anda ingin percaya omongan saya atau tidak, itu terserah kepada Anda. Saya hanya menyuarakan sesuatu hal yang benar. Anda boleh main trading. Ya. Sekarang saya ingin sampaikan begini. Gara-gara robot oknum-oknum yang membuat robot trading ini, perusahaan-perusahaan robot trading ini, ya, ketika perusahaan-perusahaan robot trading ini scam dan banyak orang yang dirugikan, bayangkan banyak sekali broker-broker yang tidak lagi dipercaya, orang yang trading beneran tidak dipercaya. Padahal trading beneran itu adalah usaha yang benar, usaha yang bisa dipakai untuk menambah penghasilan Anda begitu. Tapi gara-gara oknum tersebut, gara-gara perusahaan-perusahaan bajingan-bajingan ini, akhirnya banyak sekali orang-orang yang jadinya tidak percaya itu. Dampaknya sangat besar sekali. Jadi saya mohon kepada leader-leader, stop untuk meraup member, stop untuk mengajak orang ya. Karena Anda harus menggunakan hati nurani Anda. Dan saya ingin sampaikan juga kepada orang-orang yang di balik layar, sudah cukup apa yang Anda lakukan saat ini. Ya, sudah cukup apa yang Anda Anda buat, tindak pidana yang Anda buat saat ini begitu ya. Sudah cukup gitu. Kasihan orang, gunakan hati nurani Anda begitu ya. Agar Anda itu selamat. Karena Anda ini bakal punya anak, Anda akan punya cucu di kemudian hari. Jangan sampai anak cucu Anda yang menerima dampak dari apa yang Anda perbuat hari ini begitu. Ini yang perlu dan penting untuk saya sampaikan. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang ingin trading yang benar, Anda silakan lihat di list Bapepti mana-mana saja yang punya izin, yang jelas begitu. Anda boleh langsung invest di sana, Anda boleh langsung deposit di sana, Anda mau main-main sendiri, Anda analisa sendiri, Anda benar-benar lakukan penganalisaan dengan baik dan benar. Anda susun manajemen trading Anda dengan baik, maka Anda akan untung begitu. Kalau Anda misalnya belum paham trading, Anda mungkin bisa mengikuti pelatihan yang baik begitu. Ada beberapa referensi orang-orang yang dapat mengedukasi Anda di Instagram mungkin yang saya tahu begitu ya. Seperti misalnya Roy Sakti itu sering memberikan informasi-informasi yang menurut saya sangat baik sekali. Membuat Anda bisa menambah pengetahuan bagaimana kejahatan ekonomi di Indonesia ini berkembang. Dan ekonomi di Indonesia ini seperti apa, mulai dari pengelolaan kartu kredit, pinjaman online, dan sebagainya. Anda bisa follow di Roy Sakti, atau mungkin Anda bisa juga, kalau memang Anda adalah pengembang UMKM, Anda bisa lihat di Tommy Liwafa ya. Karena mereka ini adalah orang-orang hebat ya, yang bisa menginspirasi Anda dan membawa Anda ke jalan yang benar dalam berbisnis begitu. Oke, sekian dari saya video ini. Mohon maaf jika saya agak sedikit amarah karena di sini sangat menyentuh hati nurani saya. Saya ingin sampaikan, sampai kapanpun saya tidak akan diam untuk membuat video seperti ini. Agar Anda benar-benar bisa terbuka pikiran dan hati nurani Anda dan Anda bisa mendapatkan yang terbaik di dalam hidup Anda begitu. Ya, selanjutnya saya nanti akan membahas bagaimana cara atau regulasi untuk membuat izin di Bapepti ya. Saya akan jelaskan itu sehingga teman-teman akan membuka wawasan Anda dan teman-teman bisa lebih mengerti dan membedakan mana perusahaan yang asli benar-benar berkapasitas atau perusahaan bodong begitu. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di-subscribe. Kalau Anda tidak mau subscribe juga tidak apa-apa, karena kalau orang-orang yang perusahaan-perusahaan investasi bodong ini saya yakin bala-balanya tidak akan subscribe. Dan terserah Anda juga mau like atau dislike. Anda mau komen, Anda mau bully silakan. Anda mau share, Anda mau ramaikan ini di grup, baik itu grup-grup DNA Pro, Fahrenheit dan lain-lain, silakan. Saya makin senang. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.